Jadi harga HP itu cuma 2 juta kurang ya. Itu kena pajak, dan pajaknya sendiri itu hampir separuhnya sendiri. Nah, itu kan menyakitkan ya teman-teman ya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi teman-teman bareng saya di channelnya Novan Jika. Nah, saat ini aturan bahwa HP dari luar negeri itu ternyata masih banyak sekali yang bingung ya teman-teman ya. Terutama para TKI dan khususnya yang harganya itu di bawah 500 US dollar. Nah, itu masih banyak yang bingung apakah nanti kena ataupun tidak kena ya teman-teman ya. Dan juga banyak sekali teman-teman yang komen maupun inbox itu menanyakan tentang hal ini, bagaimana nasib HP yang di bawah 500 US dollar. Nah, itu kena pajaknya berapa, kalau HP second gimana, lebih baik mana lapor di bandara pas tiba di Indonesia ataupun nanti pas di kampung halaman di daerah masing-masing ya teman-teman ya. Bahkan bisa sampai ratusan yang bertanya tentang itu. Kadang ada yang kejawab, ada juga yang tidak terjawab karena tertimpa-timpa komen-komen yang baru-baru. Jadi misalkan tidak terjawab, makanya aku jawab di sini ya teman-teman ya. Nah, faktanya HP yang di bawah 500 US dollar itu ternyata masih tetap kena pajak ya teman-teman ya. Dan pajaknya itu termasuk tinggi juga ya teman-teman ya. Karena biaya segitu bisa buat untuk membeli HP tipe yang sama untuk HP yang kena pajak itu sendiri. Walaupun itu HP second ya teman-teman ya. Jadi hampir separuhnya sendiri dari harga yang kalian pajaki. Nah, jadi termasuk banyak kan teman-teman. Karena ada teman kita yang mengalami hal ini ya teman-teman. Jadi harga HP itu cuma 2 juta kurang ya. Itu kena pajak, dan pajaknya sendiri itu hampir separuhnya sendiri. Nah, itu kan menyakitkan ya teman-teman ya. Makanya jangan sampai teman-teman terjadi hal seperti itu. Untuk itu bagi teman-teman yang mau pulang, yang HP-nya itu di bawah 500 US dollar, itu harus tahu berapa kira-kira nanti pajak yang akan kalian bayar. Misalkan kalian terpaksa membayarnya ya teman-teman ya. Makanya simak sampai habis ya, biar kalian tidak mengalami hal seperti ini ataupun membayar pajak yang termasuk tinggi juga ya teman-teman ya. Oke ya, sekarang kita hitung berapa biaya yang akan kita keluarkan misalkan kita membayar pajak untuk HP yang di bawah 500 US dollar teman-teman. Jadi contohnya ini ya teman-teman, Samsung J7 Prime 2016. Nah, ini HP udah lama, masih juga kena pajak. Nah, ini harganya cuman 1.900.000. Ini harga barangnya. Nah, kemudian nilai pabeannya ini menjadi 2 juta. Nah, kok makin mahal? Karena nilai pabean itu harga barang ditambah biaya masuk. Biaya masuknya kan 10% ya. Jadi 1.900.000 ditambah 190.000, ketemunya ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah nilai pabeannya. Kemudian ada lagi PPN. Nah, PPN ini 10%. Jadi nilai pabean tadi kalikan 10%, ketemunya 209 teman-teman. Kemudian ada lagi PPH. PPH ini 20% ya teman-teman jika tidak mempunyai NPWP. Kalau mempunyai NPWP menjadi 10%. Nah, kalau 20% ya jadinya sekitar ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian jumlah perkiraan biaya masuk dan PDRI ini menjadi 817.000 ya teman-teman ya. Dan syarat yang harus dikeluarkan adalah paspor, kemudian ada tiket, kemudian kalau bisa ada invoice. Invoice itu kwitansi pembelian jika ada ya. Kalau tidak ada nanti dipakai harga Indonesia, bukan harga pas kalian beli di sana. Kemudian yang terakhir adalah NPWP jika ada. Tadi ya, ada diskon menjadi 10% jika mempunyai NPWP. Kalau tidak mempunyai NPWP menjadi 20%. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan kira-kira berapa HP teman-teman semua misalkan membayar pajak ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tidak pengen membayar pajak, itu teman-teman harus melaporkan langsung ketika tiba di bandara ya teman-teman ya. Jadi setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman menunjukkan aplikasi itu yang QR kode yang sudah didaftarkan itu ke Bea Cukai dan melaporkan. Nah, di situ nanti kalau misalkan
di bawah 500 US dollar itu gratis ya teman-teman, tidak bayar. Tetapi misalkan sudah sampai di rumah ataupun lupa dan melapornya di daerah masing-masing, nah itu bayar ya teman-teman. Hitungannya seperti yang kita hitung tadi ya teman-teman. Jadi kenyataannya seperti itu ya teman-teman, tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya, asal 500 US dollar ke bawah itu gratis. Intinya itu kalian harus melapor terlebih dahulu ke Bandara Soekarno-Hatta. Misalkan pengen gratis ya teman-teman. Dan kalau tidak melapor, nanti di rumah itu HP-nya itu cuma bisa berwifian aja ya teman-teman ya. Walaupun saat ini belum maksimal pemblokirannya, ada yang bisa, ada yang enggak, tapi kebanyakan sudah banyak yang diblokir. Nah, jadi pelan-pelan nanti lama-lama akan semua keblokir. Kemudian bagi teman-teman yang membawa 2 HP, 3 HP, yang second ataupun baru, yang harganya kurang dari 500 dolar itu bagaimana, lebih dari 500 dolar itu bagaimana, nanti akan aku sambung lagi ke video berikutnya ya. Kalau di sini nanti kelamaan kalian malah bosen ya. Jadi informasinya kali ini itu dulu. Misalkan ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa kalian inbox ataupun komen di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum, dan juga like ataupun share biar lebih bermanfaat bagi semuanya. Oke ya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.